Nah, ini definisi sanggah sesuai KBBI ya, menyanggah, tidak menerima, membantah, menjangkal. Nah, terdakwa itu semua tuduhan yang ditujukan padanya. Nah, kalau terdakwa ya menyangkal. Dua, melawan, menentang. Hulu barang raja berusaha menentang keputusan raja yang lalim. Nah, itu. Memprotes. Rakyat memprotes keputusan gubernur yang merugikan kepentingannya. Nah, contohnya. Mempunyai pendapat lain berbeda dengan pe, apa nih? Pemasaran dan sebagainya, diskusi. Ini kurang lebih lah ya. Sanggah, definisi sanggah berdasarkan KBBI seperti itu. Itu sanggahan. Kemudian apa fungsi sanggah bagi pengguna? Nah, ya tentunya lesson learn ya. Nah, sebetulnya nah tadi lesson learn itu memperbaiki pengadaan masa depan, masa mendatang itu sebetulnya akan lebih pas dengan debriefing tadi sebetulnya. Ya. Ya, tapi kalau ada sanggahan tentunya kita juga bisa mengidentifikasi, memperbaiki proses pengadaan ya untuk ke depan. Nah, mendorong penyedia untuk memasukkan penawaran lebih baik. Mendorong sektor publik sebagai pembeli agar lebih adil, terbuka, dan etis, mendorong partisipasi penyedia yang bersemangat dan mempromosikan kompetisi. Nah, ini sebetulnya sebelum sanggah ini debriefing sebetulnya nih, yang kalau di best practice ya, di best practice, oke. Nah, tapi oke, kita masuk ke sanggah. Bagi peserta pemilihan memperoleh kejelasan terhadap kekurangan dan dokumen penawaran, walaupun ya seringkali ya saya selaku Pokja ya normatif juga ya, kekurangannya sebetulnya sudah diketahui juga seperti itu. Membangkitkan kepercayaan diri dan meyakinkan integritas proses kompetisi, memperoleh umpan balik dari bagi perbaikan kinerja masa depan, oke. Kemudian membantu memahami dan memperhatikan prosedur dan praktik yang berbeda yang mungkin diaplikasikan di suatu kompetisi. Nah, sebetulnya fungsi sanggah ini sebetulnya selesai ya kalau kita melakukan debriefing kepada semua pelaku usaha gitu. Nah, hanya saja ya tinggal kita harus betul-betul kuat ya pokja pemilihannya ya, betul-betul apa sesuai prinsip pengadaan lah ya, melakukan dengan adil, apa akuntabel ya, bersaing ya, terbuka, transparan ya. Nah, itu kalau semua terpenuhi prinsip itu ya kita tentunya siap untuk melakukan debriefing. Dengan debriefing itu ya tadi apa kita bisa menunjukkan bahwasanya kita memang ya bekerja sesuai dengan prinsip pengadaan, tidak ada apa-apanya, ya silakan gitu kan, dan kita berikan informasi, ini loh kekurangannya, ini loh kesalahannya, seperti itu kurang lebih ya. Oke, nah sekarang masuk ke proses sanggah. Dari proses tender atau seleksi diumumkan ada masa sanggah ya. Nah, masa sanggah ini 5 hari kan ya, 5 hari awalnya harus hari kerja kan ya, berakhir juga di hari kerja gitu kan ya. Nah, hitungan tapi nanti kalau hitungan hari libur bisa kita masukkan, tapi ujung-ujungnya harus hari kerja seperti itu dan jam kerja ya. Nah, ini apabila ada sanggahan, ada keberatan, nah ini berarti alurnya ke atas nih. Apabila ada keberatan, sanggahan maka dijawab. Nah, jawabannya apakah apa diterima atau tidak. Nah, ini nanti kalau kalau misalkan oke menerima maka eh sebentar ini maksudnya apa? Sebentar bacanya gimana nih? Jawaban sanggah langsung ke SPBJ. Kalau ditolak ini ya, kalau ditolak ya. Kalau ditolak, nah kalau menerima harusnya mengulang ini, harus menerima diulang proses yang menjadi bahan sanggahannya gitu kan apabila diterima. Oke, lanjut ya. Mana nih? Oke. Nah, ini ketentuan sanggah. Sanggah diajukan melalui sistem ya, melalui sistem. Nah, ini waktunya 5 hari kalender. Awalnya hari kerja ya, ujungnya hari kerja. Jawabannya 3 hari ya, 3 hari setelah akhir masa sanggah. Oke. Apabila sanggah diterima, maka proses ulang kalau diterima ya, sesuai dengan apa sanggahannya ya. Kalau salah kita evaluasi ulang. Kalau salah cara evaluasi ya berarti caranya kita rubah, kita ulang. Kalau apa salah pemasukan ya berarti harus pemasukan ulang dong seperti itu kurang lebih ya. Atau bahkan
dari awal lagi ya pemilihan penyedia ulang kalau sanggahnya diterima. Tapi kalau sanggahannya dinyatakan salah atau tidak diterima, maka disampaikan ke PPK untuk dilanjutkan menerbitkan SPPBJ seperti itu ya. Nah, dalam pekerjaan konstruksi, kalau peserta setelah menerima jawaban sanggah masih keberatan dalam konstruksi khusus ya. Nah, ini peserta ataupun penyanggah yang menyanggah ya dapat menyampaikan sanggah banding seperti itu. Nah, yang menyanggah itu hanya yang memasukkan penawaran ya. Yang menyanggah itu hanya yang memasukkan penawaran. Jangan sampai seperti lomba 17-an ya gitu, lomba 17-an. Biasanya anak-anaknya lomba kelereng, lomba kurupuk. Nah, tapi yang menyanggah, yang memprotes ibu-ibunya kan. Nah, yang ribut ibu-ibunya gitu kan, yang memprotes ini kan. Kenapa saya kalah dan sebagainya seperti itu. Padahal ibu-ibunya tidak ikut lomba seperti itu ya. Gitu ya. Nah, ini adalah proses mengidentifikasi surat sanggahan. Pertama dilihat identitasnya, tanggalnya, tujuannya, isinya, dan tanda tangan resmi penyanggah. Walaupun kalau lewat elektronik berarti sudah ada TTE ya, sudah dianggap memiliki tanda tangan elektronik seperti itu. Nah, kemudian persiapan menyusun jawaban sanggah, ditelaah apa butir-butirnya, inventarisasi dokumen pendukung mulai dari dokpil, spek, HPS, dan sebagainya ya. Kemudian dokumen dibutuhkan nah, dari dokpil, dokumen peserta, peserta penawaran, BAHP dan sebagainya. Oke. Nah, yang termasuk sanggahan adalah ini di luar ini ya kita tidak masukkan kriteria sanggahan, kita masukkan sebagai pengaduan kalau di luar kriteria ini. Apa saja? Pertama, adanya penyimpangan terhadap ketentuan prosedur yang diatur dalam Perpres dan dokumen ya. Jadi kalau dalam dokumen kita menyimpang dari Perpres dari Perlem ya bisa kita anggap sebagai sanggahan. Kemudian adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat. Misalkan spek yang mengarah ke produk tertentu ya. Kemudian evaluasi yang tidak rinci mengakibatkan penilaian dianggap tidak adil dan transparan. Penambahan persyaratan lainnya yang di luar ketentuan yang ada dalam peraturan dan nama-nama aturan ya. Kemudian nama-nama persyaratan ya. Kemudian ada penyalahgunaan wewenang oleh Pokja atau pejabat yang lainnya. Ini kriteria sanggahan. Oke. Kemudian untuk menjawab sanggah, ya fokus pada butir sanggah, memetakan butir sanggah dengan hasil pengkajian, kemudian melengkapinya dengan dasar hukum yang sesuai. Ini untuk menjawab sanggah ya. Jadi fokus ke butir sanggahan, tidak kemana-mana ya. Kemudian butir sanggahannya apa? Nah ini kira-kira kita kaji apa nih jawabannya nih, kemudian dilengkapi dengan dasar hukum. Gitu sebenarnya sederhana ya, kurang lebih. Nah, kemudian nanti jawaban terakhir apakah diterima atau ditolak. Nah, ini di sini ada contohnya nanti di bawah ada contohnya ya. Nah, tindak lanjutnya apabila peserta pemilihan puas, maka PPK bisa SPBJ. Kalau penyanggah tidak puas, maka pilihan lain si penyanggah bisa mengadukan ke APIP dan proses pengadaan tetap lanjut. Kecuali untuk konstruksi ya. Kecuali untuk konstruksi bisa ada sanggah banding dengan memasukkan jaminan sanggah banding sebesar 1% dari HPS seperti itu. Nah, ini contoh lembar kerja untuk menjawab sanggahan. Nah, pertama, identifikasi apa butir-butir sanggahannya. Butir sanggahan satu, tuliskan pembahasannya bagaimana. Butir sanggahan dua, tuliskan butir-butirnya apa. Nah, tuliskan kesimpulannya bagaimana, ya. Oke, terus jawaban juga, ini formatnya ya. Sanggahan satu jawabannya ini, dasarnya apa, seperti itu. Ya, standar seperti ini. Contoh ini ya, substansi penyanggahnya apa, sangat disampaikan oleh peserta CP ini, pembahasannya apa, kriteria penyampaian penawaran, disampaikan tanggal berapa, pembahasannya masih masuk, tujuannya masih memenuhi, materinya apa, ada contoh lembar kerja ya, tapi ya kalau nggak dibuat juga nggak apa-apa, kalau mau langsung dijawab ya juga kalau emang sudah mantap ya, materi sanggah, persyaratan yang tidak memperlakukan sertifikasi halal dalam pengadaan mamin pasien. Pembahasan sesuai dokpil, sertifikasi halal dalam pengadaan mamin dipersyaratkan di pelaksanaan kontrak, bukan di ranah pemilihan. Ya kan? Terus ada sangat dua, meminta Pokja memperhatikan dokumen penawaran yang menang. Nah ini biasanya gitu.
sanggah yang apa biasanya gitu dia me, menyalahkan dokumen orang lain misalnya. Nah, tolong lihat nih penawaran yang menang karena diduga tidak lulus ya, namun dinyatakan lulus gitu kan. Nah, atau yang lainnya dia merasa terendah, nah, tapi kok tidak menang gitu kan. Pokja tidak punya kewenangan. Nah, ini normatifnya ya, memperlihatkan dokumen penawaran peserta pemilihan yang A ke B karena yaitu ada hak cipta juga ya, ada hak cipta juga seperti itu. Oke, materi sanggah tidak menerima digugurkan dari peserta negara yang memiliki pengalaman dengan menunjukkan bukti pengalaman tenaga yang menang. Belum disertakan dalam pengalaman. Pembahasan peserta penyangga tersebut tidak melampirkan bukti pengalaman tenaga yang dipersyaratkan. Nah, ini post bidding ya, tidak dapat disusulkan post bidding. Permintaan sanggah, tuntutan, tender dibatalkan, dilakukan tender ulang dari awal, serta perbaikan dokumen pemilihan. Tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan dokumen, jadi sudah sesuai nih apa yang dilakukan Pokja, sehingga kesimpulan sanggah ditolak ya seperti itu ya. Nanti Pokja menyiapkan jawaban sanggah paling lambat kapan ya. Nah, bisa ditelaah oleh Kasubag Pembinaan Vokasi di UKBPJ ya, UKBPJ. Tapi ketentuannya sebetulnya apa itu yang paling penting ya kewenangannya ada di Pokja ya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada ketentuan terkait sanggah banding ya, sanggah banding. Sanggah banding merupakan bantahan proses penyanggah ya, protes penyanggah dari yang menyanggah ya. Nah, dia belum sudah dijawab belum puas. Nah, nanti bisa mengajukan sanggah banding kepada KPA ya pada pekerjaan konstruksi. Nah, pada pekerjaan konstruksi. Jika tidak setuju atas jawaban sanggah, nah, jawaban pertama ya, sanggah pertama dari Pokja Pemilihan. Oke. Masa sanggah banding 5 hari ya, 5 hari kalender. Nah, kemudian menyerahkan jaminan sanggah banding kepada Pokja sebesar 1% dari HPS. Berlaku 30 hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding. Kemudian jawaban sanggah banding 14 hari deh dari KPA ya. Nah, apabila sanggah dinyatakan benar diterima, maka dapat memerintahkan Pokja untuk proses ulang. Ya, apa yang diulangnya kalau benar ya seperti itu. Kayak apabila ditolak, maka Pokja melanjutkan proses pemilihan, menyampaikan apa hasil kepada PPK dan PPK bisa melanjutkan dengan mengeluarkan SPPJ dan UKPBJ mencairkan jaminan sanggah banding, jaminan dicairkan disetorkan kepada kas negara begitu. Sanggah dan sanggah banding ketika apa proses masa sanggah itu menghentikan proses standar. Jadi sebelum clear dijawab apa jawaban hasil dari sanggahnya itu eh, tender berhenti ya, seleksi berhenti, proses pimpinan berhenti ya. Sanggah banding yang disampaikan bukan kepada KPA atau disampaikan di luar masa sanggah banding, ya sama juga dengan sanggah biasa ya, dianggap sebagai pengaduan dan prosesnya sebagaimana penanganan pengaduan. Nah, itu Mas Asyo terkait apa pengelolaan sanggah ya. Nah, ini tambahan pengelolaan resiko sanggah. Identifikasi apakah sanggahan masuk memenuhi kriteria sanggah dan tindak lanjutnya harus dilakukan sesuai peraturan. Oke. Mengidentifikasi dengan resiko dan atau substansi. Jadi simulasikan dulu kira-kira kalau jawaban begini bagaimana nih kira-kira nih apa sikap dari penyanggahnya ya. Kemudian, nah kalau sebaiknya membuat prosedur kerja SOP yang tepat dalam menangani sanggah yang masuk. Kemudian melakukan komunikasi dengan pimpinan, ini untuk ini ya sebagai apa menjaga resiko ya. Bila perlu melakukan pelibatan ahli narasumber dalam melakukan analisa materi sanggah sampai kepada menyimpulkan jawaban sanggah. Dokumentasikan jangan lupa. Nah, ini yang poin 6 nih. Poin 6 nih muncul yang mau dibahas tapi tidak jadi ya. Melakukan debriefing pasca pengadaan sebagai tindak lanjut jawaban yang sudah dilakukan. Nah, ini debriefing. Nah, ini kalau di modul ini debriefingnya udah selesai semua ya, tapi ya sebetulnya sebelum sanggahan juga bisa juga ya sebetulnya. Dalam pemasangannya dapat dibuatkan standar operasional prosedur SOP-nya seperti itu. Nah, ini debriefing ya, debriefing ya setelah sanggahan juga oke kalau sudah selesai pemilihan ya. Nah, berarti biar clear semuanya seperti itu. Nah, ini ada contoh format jawaban sanggah ya. Nomornya, lampiran kepada YTH di tempat sehubungan dengan surat sanggah saudara tertanggal bla bla bla, paket bla 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 dengan disampaikan bahwa nah ini apa nih poin-poin jawabannya nih?
Hasil evaluasi, dokumen saudara nyatakan gugur pada tahap pembuktian kualifikasi atau verifikasi. Alasan penolakan sanggah SBU dokumen tidak mengacu pada peraturan tertentu. Personal inti SKT tidak sesuai dengan persyaratan dalam dokumen. Dokumen pendukung ternyata tidak melampirkan ijazah dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, Pokja ULP, Pokja UPLP nih, ini masih modul lama nih. Pokja UKPBJ ya, menyatakan bahwa proses evaluasi dan 54 nih formatnya nih. Ini dari modul SKKNI nih ya. Nah, ini harusnya Perpres 16 ya tahun 2018. Dengan demikian sangat saudara kami nyatakan ditolak. Nah, seperti itu. Itu ini kurang lebih format jawabannya ya, formatnya ya. Nah, silakan disesuaikan termasuk aturannya ini. Nah, itu prosesnya teman-teman semuanya. Nah, sekarang sedikit tambahan terkait pengaduan. Nah, pengaduan ini ada definisinya ya. Pengaduan pengadaan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh pelapor mengenai adanya dugaan penyimpangan, pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan PBJP, ini PLKW nomor 6 tahun 2022. Pemberitahuan ini disertai permintaan oleh ini kalau KUHAP nih oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang dalam menindaklanjuti tindak pidana aduan yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan orang yang dirugikan. Nah, silakan ini yang mengerti hukum ini bahasa hukum ya. Jadi penyimpangan prosedur ya terhadap pemilihan kontrak ya, praktek KKN, usaha tidak sehat ataupun pelanggaran terhadap pada misalkan apa tadi kecurangan apa sertifikat TKDN dan sebagainya. Pengaduan ini bisa dilihat dasar hukumnya ya, mulai dari tentang pelayanan publik, Perpresnya ya, sampai ke Pan RB silahkan. Nah, yang paling penting ini nih. Dalam pengaduan masyarakat Dumas dalam Perpres dinyatakan dahulukanlah proses administrasi. Jadi dalam hal terdapat laporan dan atau pengaduan dari masyarakat kepada Menteri Kepala Lembaga, Gubernur atau Bupati Wali Kota atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara RI mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan PBJ pengadaan jasa, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. Nah ini seringkali yang kalau yang saya dengar juga ada yang APH itu sebetulnya sudah memberikan ke APIP tuh terkait apa pengaduan masyarakat ini untuk diselesaikan dalam proses administrasi. Namun, nah ini apa kalau saya pernah ngobrol dengan APH, nah ini kalau dilihat ternyata di APIP-nya juga dengan yang bermasalahnya itu, yang diadukannya itu tidak selesai-selesai tuh. Ya akhirnya proses administrasinya ya apa ditarik kembali gitu kan menjadi apa proses yang ya tadi di proses pengaduan ke APH seperti itu ya seperti itu. Gitu, tidak selesai administrasinya. Kemudian aparat penegak hukum yang memberi pengaduan masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan terkait PBJ wajib ini wajib berdasarkan pengaduan kepada APIP. Nah itu kalau saya bicara dengan APH juga beberapa kasus itu juga yang ditarik menjadi pidana ya ataupun ke APH itu ya karena setelah diberikan ke APIP ya ternyata tidak ditindaklanjuti dengan proper lah gitu ya. Nah, harusnya ini untuk ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk wilayah administrasi dan atau perdata sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, selesaikan dulu tuh administrasi perdata. Begitu ya. Jadi tidak ditarik ke proses pidana. Pihak yang berhak mengadu pengaduan ya bisa internal dengan whistleblower system, eksternal masyarakat pelaku usaha ya. Oke, silahkan ini. Jadi sudah ada whistleblower system ini ya bisa mengadukan silahkan. Tata caranya bisa saluran resmi ya oleh KPP. Kemudian fasilitasi identitas jaminan kerahasiaan pelapor dapat menyampaikan secara anonim ya, apalagi di whistleblower system. Kemudian setelah kelengkapan bukti 4W plus H pengaduan harus memuat fakta logis mengenai apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana penyimpangan terjadi serta wajib disertai bukti awal yang relevan dengan materi di MK. Dan ini di Parlemen KPP ya. Asasnya instansi wajib mengelola pengaduan berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, objektivitas, kerahasiaan, dan efisien. Dan artian tidak tumpang tindih dalam menangani pengaduan seperti itu. Oke, ini mungkin di APIP ya, tahapan proses pengaduannya, penerima registrasi, verifikasi telah, tindak lanjut pelimpahan, dan pemantauan, sampai ke terakhir ke penutupan kasus. Ya, ini untuk ini ya, untuk yang mengelola pengaduan ya.
pembuktian, pemeriksaan, apa dengan telah lanjutan, ya, merumuskan permasalahan secara mendalam, melaporkannya kepada pimpinan, mengonfirmasi dan mengklarifikasi. Ini kita bisa percepat ya. Batas waktu nih. Ternyata ada batas waktunya nih. Verifikasi administrasi maksimal 3 hari kerja sejak pengaduan ini di PLN KPP ya. Pemeriksaan maksimal 30 hari. Kemudian perpanjangan waktu kalau komplek 15 hari ya. Ya kurang lebih 33 hingga 48 hari kerja. Lumayan panjang juga ya. Lumayan panjang juga. Tindak lanjut ya bisa sanksi administrasi dan disiplin, hukuman disiplin bagi ASN, blacklist bagi penyedia ya, pemulihan kerugian negara, TPTGR ya, pelimpahan. Nah ini bisa juga pelimpahan ke APH jika hasil audit investigasi APIP menemukan indikasi kuat tindak pidana korupsi, tipikor atau pidana umum. Nah, memang kalau memang terbukti ada pidana ya dikembalikan ke APH seperti itu. Atau hasilnya tindak lanjutnya bisa rehabilitasi nama baik ya, penerbitan surat penghentian kasus jika pengaduan tidak terbukti. Kemudian rekomendasi perbaikan tata kelola kalau memang ada sistem internal manajemen risiko yang yang salah sehingga pelanggaran serupa tidak berulang seperti itu. Itu Pak Sasso dan teman-teman semuanya terkait eh, sedikit terkait bagaimana kita menjawab eh, sanggahan dan sedikit terkait pengaduan. Nanti kalau untuk debriefingnya di sesi berikutnya, insya Allah kita siap.